Qalansuwatun TV. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita berada di tahun 2021. Mudah-mudahan hidup kita yang lalu Allah menerima segala perbuatan baik kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya kita berdoa, mudah-mudahan pada hari esok dan seterusnya kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindari segala dosa dan berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bapak-bapak dan anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran kita dapati satu ayat yang mana di ayat itu kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan pada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus diutamakan. 3 cinta ini yang harus lebih utama di atas segala-galanya. Maka dari itu di dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwa ada 8 macam yang bisa menghalangi kita untuk cinta kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Pertama adalah kita terlalu cinta kepada Bapa. Allah mengatakan, Kul in kana aba'ukum, Bapa. Orang karena cintanya kepada Bapa melebihi cintanya pada Allah, pada Rasul-Nya, dan
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengabaikan yang tiga ini karena cintanya kepada bapaknya. Satu contoh, bapaknya itu sudah peminum arak, peminum tua atau peminum bir. Kemudian dia minta pada anaknya, dia sudah sakit, dia minta pada anaknya, "Ayah, belikan saya bir." Disinilah bertarung di hati anak. Kalau dia cinta pada Allah, dia tidak akan belikan bir. Tetapi kalau dia cintanya kepada bapaknya melebihi cinta pada Allah, maka dia akan mengikuti kemauan bapaknya, membelikan bir dengan alasan macam-macam. Mungkin karena iya kesinan sabak baca penurin oleh baca puren ya dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, itu yang menunjukkan bahwa orang itu, anak itu lebih cinta pada bapaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang tidak boleh. Yang harus kita dahulukan adalah Allah. Cinta pada Allah melebihi cinta kita pada Bapak. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, qul in kana abaukum. Yang kedua, wa abnaukum, anak-anakmu. Kadang-kadang orang cintanya kepada anak-anaknya melebihi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta berjuang di jalan Allah. Banyak sekali contoh. Umpamanya anak minta dibelikan game, sementara gurunya menyuruh belikan Quran atau Iqra. Karena anaknya rengek-rengek minta game, maka dibelikanlah game. Quran itu nanti di belakang, nanti ada uang lagi. Ini orang yang lebih cinta pada anaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta pada anaknya daripada Rasulnya. Lebih cinta pada anaknya daripada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh. Yang harus dikerjakan adalah lebih cinta kepada perjuangan, lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulnya, dengan tidak membelikan game, tetapi kita belikan Al-Quran atau Iqra dan lain sebagainya. Itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada anak. Jadi kita tidak boleh mencintai yang lain, termasuk anak, termasuk bapak, melebihi cinta kita kepada anak, kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga,
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Begitu juga saudara-saudara. Ada saudara yang perlu dibantu, tetapi ada juga permintaan Allah supaya itu didahulukan. Itulah cinta kita kepada Allah. Jangan mendahulukan cinta kepada saudara. Motifnya sama kan? Ada hal-hal yang diperlukan oleh saudara, tetapi Allah lebih cinta kita kepada Allah, maka kita harus mengikuti apa kemauan Allah Subhanahu wa taala daripada kemauan saudara-saudara. Yang keempat adalah istri. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, istri-istri. Tidak boleh cinta kita kepada istri melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya serta perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang karena cinta kepada istrinya maka perintah Allah diabaikan, dikeduakan. Perintah Allah harus didahulukan daripada perintah atau kemauan istri untuk membuktikan bahwa cinta kita itu betul-betul hanya kepada Allah dan Rasulnya serta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sedikit contoh. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat, engkasegi sahabat silalona pura botti. Silalona pura botti. Silalona berhubungan si bawa istrinya. Tentu dia cinta kepada istrinya. Tetapi tiba-tiba ada panggilan untuk pergi berjihad melawan orang kafir. Beliau meninggalkan istrinya karena Allah memanggil. Panggilan Allah diutamakan daripada istrinya. Sampai dia lupa belum mandi junub. Di dalam perang dia mati syahid, padahal belum mandi junub. Maka inilah orang yang dimandikan oleh malaikat. Malaikatnya mau mandikan mandi junub. Ini kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya kita cinta kepada istri, tetapi kalau Allah menghendaki sesuatu atau Rasulnya kita tinggalkan karena kita lebih cinta kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi? Wa ashiratukum. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Yang kelima, wa ashiratukum, keluarga dekat. Begitu juga modelnya. Ada
keluarga dekat yang perlu dibantu. Tetapi agama Allah Subhanahu wa taala meminta supaya kita lebih terjun kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan berjuang di jalannya. Maka ini kita abaikan kepada keluarga kita, beralih kepada lebih cinta pada Allah, lebih cinta pada Rasulnya, dan lebih cinta dalam perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi yang keenam, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan, usaha yang kamu khawatirkan akan rugi, akan bangkrut. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, lebih baik bangkrut daripada kita tidak cinta kepada Allah. Jadi kita harus dahulukan cinta kepada Allah daripada perdagangan yang kita sudah anggap sudah tenang, sudah untung, sudah besar. Tapi kalau Allah meminta sesuatu, maka ini yang kita dahulukan sebagai tanda bahwa cinta kita kepada Allah jauh lebih besar daripada cinta kita kepada hasil perdagangan yang kita usahakan. Apalagi wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal, rumah. Sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah enak semua. Tiba-tiba datang permintaan bantuan untuk berjuang di jalan Allah, atau untuk lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka harus kita dahulukan ini, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang lain-lain. Sebab apa? Itu namanya kekayaan. Kekayaan termasuk jabatan, hanya dua kita tunggu. Kita meninggalkan itu, ataukah itu yang meninggalkan kita? Kita punya harta banyak, dua yang kita tunggu. Apakah kita yang meninggalkan harta, istilahnya mati, ataukah harta yang meninggalkan kita? Sebab tidak ada yang abadi di dunia ini. Kutania idin pelaiki idin nawilai, itu barang-barang itu. Kutania idin pelaiki idin nawilai. Jadi untuk apa dipertahankan dengan mengenyampingkan kemauan Allah Subhanahu wa taala? Kita harus dahulukan cinta Allah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, serta berjuang di jalannya, daripada harta yang kita miliki. Jadi inilah yang perlu kita dahulukan ini, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk
kalau kita punya anak yang belajar di pesantren, biasa anak kita yang belajar di pesantren banyak pengaruhnya. Kalau kita terpengaruh, maka berarti kita lebih cinta anak daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak di pesantren itu termasuk fi sabilillah. Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang pergi menuntut ilmu agama yang maksud, ilmu agama yaitu di pesantren, bahwa bisa sabilillah, anak itu, orang itu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yarji'a, sampai dia kembali. Kalau kembali lagi ke rumahnya sudah keluar dari fi sabilillah. Jadi hendaknya kalau anak di pesantren itu dipertahankan supaya tetap di pesantren, karena itu adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu sempit mengartikan fi sabilillah. Termasuk belajar agama itu adalah fi sabilillah. Maka kalau anak-anak kita pertahankan tetap berada di pesantren, itu berarti kita lebih cinta pada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kita biarkan anak keluar dari pesantren, berarti itu lebih cinta pada anak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kita harus perhatikan bahwa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita dahulukan daripada cinta kita kepada yang lain-lain. Semoga hari-hari yang akan datang ini kita dapat terapkan bahwa hanya 3 yang perlu dipusatkan cinta kita. 3, yaitu cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dan cinta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita ambil dari ayat ini kita dapat realisasikan dalam hidup kita yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsiya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena anak-anak kita masih tetap bisa bertahan melanjutkan pendidikannya sesuai dengan anjuran agama kita, sesuai dengan anjuran Al-Quran. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita tetap kuat, tabah menghadapi segala rintangan, karena memang perjuangan itu selalu menghadapi rintangan. Terserah untuk bagaimana para wali santri untuk mempertahankan anaknya di pesantren, sebab termasuk lebih cinta pada Allah dan Rasulnya dan perjuangan di jalannya daripada mencintai anak. Jadi itulah yang hendaknya didahulukan. Marilah kita beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah Allah selalu membuka pintunya untuk menerima permohonan taubat kita. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'b innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa aqimis shalah. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.